Bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di SMP Bintara, sekolah yang disiplin, peduli, dan berprestasi. Perkenalkan, nama saya Firda Widyastuti. Hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat kelas 7, semester 1. Materi bilangan bulat ini merupakan materi pengulangan di SD. Ayo, siapa yang masih ingat? Bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan negatif dan bilangan positif. Kalau kita lihat pada gambar berikut, ini adalah gambar garis bilangan. Bilangan negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 dan bilangan positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Kita review ya, macam-macam jenis bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan asli, bilangan 0, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan caca, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Apa sih bilangan asli itu? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Sedangkan bilangan negatif, bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Contohnya dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan 0, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis jika dibagi dengan 2, dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk bilangan genap adalah bilangan yang akan habis jika dibagi dengan 2, dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima, dimulai dari 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar operasi atau sifat-sifat pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat penjumlahan. Ada 3, tertutup, komutatif, dan asosiatif. Yang pertama, tertutup adalah A tambah B anggota bilangan bulat, yang artinya jika A bilangan bulat kita jumlahkan dengan bilangan bulat negatif ataupun positif akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ya, contohnya negatif 5 ditambah 3. Ya, negatif 5 ditambah 3 ada yang tahu? Iya benar, negatif 2 dan negatif 2 itu juga merupakan bilangan bulat. Untuk komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya ketika bilangan 1 ditambah 2 itu sama dengan juga bilangan 2 ditambah 1. Misalnya 7 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 7. Untuk asosiatif, buka kurung, A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Contohnya ketika 7 ditambah 3 dalam kurung ditambah 1 itu akan sama dengan 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah 1 akan menghasilkan bilangan yang sama. Untuk pengurangan sifatnya lawan inverse. Jadi contohnya A dikurang B sama dengan A ditambah buka kurung negatif B tutup kurung. Contohnya ketika 5 dikurang 7 sama dengan 5 ditambah buka kurung negatif 7. Ayo berapa hasilnya? Negatif 2. Oke. Selanjutnya
Sifat perkalian ada tertutup, komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan distributif. Untuk tertutup, misalnya A dikali B akan menghasilkan anggota bilangan bulat, seperti negatif 5 dikali 3 akan menghasilkan bilangan bulat. Berapa? Oke, negatif 15. Untuk komutatif berarti A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya ketika 7 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 dikali 7 akan menghasilkan negatif 7. Untuk asosiatif, sifatnya buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Dan untuk unsur identitas, A dikali 1 sama dengan A. Jadi jika semua bilangan bulat dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dikali 1 akan menghasilkan 5. Negatif 10 dikali 1 akan menghasilkan negatif 10. Dan sifat yang terakhir adalah distributif. A tutup kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Dan untuk pengurangannya, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung. Berarti kita kalikan A dikali B dikurang A kali C. Dan untuk pembagian, kebalikannya inverse dari perkalian. Jadi A dibagi B sama dengan A kali 1 per B. Kita masuk ke contoh soal yuk. Ya, ini contoh soal yang pertama. Hasil dari 6 dikali buka kurung negatif 7 ditambah 4 tutup kurung dibagi buka kurung negatif 6 dikurang 3 adalah untuk contoh soal yang seperti ini, operasi campuran bilangan bulat. Ingat, kali, bagi, tambah, kurang. Yang harus kita kerjakan dulu adalah kali. Nah, berarti kita kerjakan dulu. Jika contoh soal seperti ini ada yang di dalam kurung, berarti kita harus kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang kita kerjakan adalah negatif 7 ditambah 4 terlebih dahulu. Ayo, berapa negatif 7 tambah 4? Iya benar, negatif 7 ditambah 4 adalah negatif 3. Karena yang lebih besar negatif 7 ditambah 4. Berarti kita tinggal kurangkan kan? Karena yang lebih banyak utangnya dibandingkan uang yang kita punya itu positif 4, jadi negatif 3 jawabannya. Dan selanjutnya yang di dalam kurung adalah min 6 dikurang 3. Berarti punya utang 6, utang lagi 3. Berarti utangnya bertambah banyak dong. Jadi hasilnya negatif 9. Kalau sudah kita kerjakan yang di dalam kurung, kita kerjakan dari sebelah kiri. Berarti 6 dikali negatif 3 dibagi negatif 9. Ketika ada operasi perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari sebelah kiri karena mereka sama kuat. Tetapi ketika ada operasi perkalian dan penjumlahan, yang harus kita kerjakan dulu adalah perkaliannya. Sekarang kita kalikan dulu ya. 6 dikali negatif 3 berapa? Oke, negatif 18. Lalu kita bagi dengan negatif 9. Ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Ayo berapa? Negatif 18 dibagi negatif 9. Oke, benar jawabannya 2. Kita lihat ke contoh soal 2. Operasi pagar berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Hasil dari negatif 5 pagar 4 adalah kalau kita menemukan contoh soal seperti ini, kita harus tahu dulu mana yang bilangan pertama dan mana yang bilangan kedua. Bilangan pertamanya adalah negatif 5 dan bilangan keduanya adalah 4. Clue pertama, tadi kita diminta untuk kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti kita harus mengalikannya dulu. Negatif 5 dikali dengan 4. Berapa hasilnya? Oke, benar, negatif 20. Ketika bilangan negatif dikali positif akan menghasilkan bilangan negatif. Clue kedua, kita lihat, tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Tadi bilangan keduanya berapa? 4, berarti negatif 20 ditambah 4. Berapa hasilnya? Oke, negatif 16. Contoh soal yang ketiga, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius.
Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah, ayo, ada yang tahu contoh soal seperti ini? Kita cluenya adalah di sini perbedaan suhu. Kalau perbedaan suhu berarti selisih. Kalau selisih dikurang. Oke, berarti suhu besar dikurang dengan suhu yang kecil. Suhu besarnya yang mana? Antara 25 dengan negatif 9. 25. Oke, berarti 25 dikurang buka kurung negatif 9 tutup kurung. Ketika min bertemu dengan min akan positif ya, dikalikan ya. Jadi 25 ditambah 9. Hasilnya 34 derajat Celcius. Oke. Sekarang contoh soal terakhir, contoh soal keempat. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar akan diberi nilai 4. Salah negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Mahira berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Berapa skor yang diperoleh Mahira? Nah, untuk contoh soal seperti ini, kita harus jabarkan dulu. Tadi cluenya kalau benar itu nilainya 4, kalau salah negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Tadi di soal disebutkan Mahira berhasil menjawab benar 31. Berarti skor benarnya 4 dikali 31. Berapa hasilnya? Oke, benar 124. Nah, salah tadi akan diberi poin negatif 2. Tadi cluenya di soal Mahira salahnya 6. Berarti negatif 2 dikali 6 berapa? Negatif 12. Dan tidak dijawabnya berapa? Di soal tidak disebutkan ya, berarti kita harus mencari terlebih dahulu. Cluenya dari mana? Dari 40 soal yang dijawab, Mahira menjawab benar 31 dan salahnya 6. Berarti sisanya yang tidak dijawab berapa? 40 dikurang 31 dikurang 6. Hasilnya berapa? 3. Berarti soal yang tidak dijawab Mahira ada 3. Kita kalikan dengan skor tidak dijawab tadi nilainya berapa? Negatif 1. Berarti negatif 1 dikali 3 berapa? Negatif 3. Oke. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya. 124 ditambah negatif 12 ditambah negatif 3. Berapa jawabannya? Oke, good. 109. Itulah contoh soal bilangan bulat. Nah, Miss akan berikan latihan soal, kalian kerjakan ya. Dan nanti kalau sudah dikerjakan, silakan kirim email di bawah ini. Di sini ada 4 soal. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.